Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai keanekaragaman akuntansi di seluruh dunia. Pastinya kita sudah mengetahui bahwa setiap negara ini memilih standar akuntansinya masing-masing. Apakah ke IFRS ataukah ke GAAP. Untuk di Indonesia sendiri, PSAK yang digunakan ini mengadopsi dari IFRS. Seperti itu. Apa sih keanekaragaman akuntansi di dunia? Keanekaragaman akuntansi di dunia merupakan perbedaan dalam akuntansi dan peraturan pelaporan keuangan antar negara. Berikut adalah contoh keanekaragaman dan perbedaan aturan akuntansi dan laporan keuangan. Misalnya, akuntansi mengenai goodwill. Di Amerika Serikat, goodwill tidak diamortisasikan, tapi diturunkan nilainya hanya jika tidak lagi memiliki nilai. Sedangkan di Jepang dan Korea, goodwill diamortisasi selama masa manfaatnya tidak lebih dari 20 tahun. Artinya, masing-masing negara punya kebijakannya masing-masing. Kemudian, mengenai revaluasi aset, di Amerika Serikat melakukan revaluasi di masa yang akan datang untuk aktiva tetap umumnya tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk di Eropa sendiri, perusahaan publik bebas untuk memilih antara dua metode yang berbeda untuk menilai aset mereka. Kemudian, untuk akuntansi inflasinya di Amerika Serikat dan beberapa atau banyak negara lainnya, laporan keuangan tidak disesuaikan dengan inflasi. Kenapa? Karena Amerika Serikat tidak terlalu terguncang dengan inflasi. Kecuali negara-negara berkembang ya. Kemudian, negara-negara Amerika Latin mengalami inflasi yang signifikan, tentu karena sumber inflasi sebetulnya dari Amerika Serikat sendiri. Di Amerika Latin mengalami inflasi yang signifikan sehingga laporan keuangan harus disesuaikan dengan perubahan yang disebabkan oleh inflasi. Kemudian ada formulir 20F. Jadi formulir 20F ini adalah pengajuan SEC. SEC ini adalah OJK-nya di Amerika nih teman-teman. SEC ini adalah Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika Serikat. Formulir 20F adalah pengajuan dari SEC yang diserahkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang digunakan oleh penerbit swasta asing tertentu untuk memberikan informasi. Formulir ini digunakan oleh perusahaan di mana 50% atau kurang dari jumlah total saham hak suara dipegang oleh warga negara Amerika, tapi sahamnya dapat diperdagangkan di bursa Amerika. Tujuan daripada formulir ini adalah untuk membakukan laporan bisnis asing untuk pasar Amerika. Ini untuk perusahaan yang menggunakan non-US GAAP. Lalu, adanya rekonsiliasi dari net income dan pemegang saham dari selain GAAP ke US GAAP. Artinya ini ada formulir khusus untuk laporan bisnis asing di Amerika dengan menggunakan formulir 20F. Nah, apa aja sih masalah yang ditimbulkan dari keragaman akuntansi? Tentunya adalah pertama, laporan keuangan konsolidasi. Keragaman dalam praktik akuntansi di seluruh negara menyebabkan masalah yang cukup serius bagi beberapa pihak. Salah satunya adalah laporan keuangan konsolidasi ini. Perusahaan perlu mengkonversi standar akuntansi lokal ke induk. Demikian pula, proses translasi
mata uang lokal ke mata uang induk. Nah, ini terjadi pada saat perusahaan induk dan perusahaan anak ini berbeda negara. Ada banyak perusahaan multinasional yang sering memiliki anak perusahaan di banyak negara. Kemudian, akuntansi yang dicatat dalam misalnya dalam GAAP dan mata uang lokal harus diubah ke dalam GAAP. Kemudian membutuhkan konversi dari lokal ke dalam USGAP atau standar yang berlaku. Kemudian membutuhkan translasi lokal ke mata uang negara induk. Ya, ini untuk laporan keuangan konsolidasi pastinya anak dan induk harus disatukan laporan keuangannya. Tapi ini masalahnya adalah mata uangnya berbeda, artinya harus ada perubahan kurs, kemudian juga kalau ada perbedaan standar akuntansi, maka harus dirubah ke standarnya induk. Yang anak berbeda dengan induk berarti yang anak harus mengikuti yang induk. Kemudian masalah berikutnya yaitu kesulitan akses ke pasar modal asing. Nah, perusahaan seringkali harus keluar dari negara asal mereka untuk mengakses pembiayaan. Kemudian, peningkatan modal asing seringkali memerlukan rekonsiliasi untuk memenuhi aturan akuntansi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan investor dan krediturnya. Nah, artinya yang sudah dibahas di pertemuan pertama, jika perusahaan ini akan mengakses pasar modal negara di suatu negara lain, berarti ini perusahaan tersebut harus menyesuaikan standar akuntansinya yang ada di negara yang ditujukan. Kemudian, masalah berikutnya yaitu laporan keuangan yang tidak dapat dibandingkan. Karena aturan akuntansi pastinya berbeda di setiap negara. Meskipun standarnya sama, tapi ada kebijakan-kebijakan di mana setiap negara ini berbeda. Kemudian, investor internasional perlu membuat rekonsiliasi atau penyesuaian dari laporan keuangan mereka. Investor internasional juga harus menghadapi pengungkapan pada tingkat yang berbeda, kualitas standar akuntansi, dan kualitas audit juga. Kemudian adapun faktor lingkungan yang mengarahkan keanekaragaman. Yang pertama adalah sistem hukumnya. Nah, sistem hukum yang digunakan di seluruh dunia ada dua. Yang pertama adalah common law atau hukum umum dan hukum Romawi yang dikodifikasikan atau namanya code law. Yang pertama adalah common law atau hukum umum. Common law ini dimulai dari Inggris dan terutama ditemukan di negara-negara berbahasa Inggris di dunia. Negara-negara common law bergantung pada undang-undang yang terbatas yang kemudian ditafsirkan oleh pengadilan. Nah, di sini untuk sistem hukum common law memiliki undang-undang yang relatif sedikit dan relatif interpretasi oleh pengadilan untuk menerapkan undang-undang untuk situasi tertentu. Kemudian mengarahkan pada penciptaan preseden atau hukum kasus, ditemukan yang paling sering di Inggris yang tadi dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Sumber aturan akuntansi cenderung untuk organisasi non-pemerintah. Kemudian untuk sistem hukum code law relatif lebih bersifat ke sistem hukum, banyak ditemukan di negara-negara non berbahasa Inggris. Kemudian aturan akuntansi di negara ini cenderung disahkan oleh pembuat aturannya. Misalnya adalah pemerintahnya. Kemudian kurang spesifik sehingga sumber lain diperlukan untuk memberikan
panduan. Artinya ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan lagi supaya lebih spesifik atau kebijakan tambahan. Kemudian ada penyebab keragaman akuntansi, yaitu perpajakan juga. Dari sisi perpajakan tentu, kalau di Amerika Serikat penghasilan kena pajak atau taxable income dan book income umumnya sangat berbeda. Nah, ini berbeda karena apa? Mungkin standar akuntansi dan standar perpajakan atau undang-undang perpajakan di Amerika Serikat berbeda. Ini sama seperti di Indonesia, di mana standar akuntansinya cenderung ke PSAK, sedangkan untuk undang-undang perpajakannya, untuk perpajakannya lebih ke undang-undang perpajakan, sehingga yang bisa diakui oleh pajak ini mungkin tidak bisa diakui akuntansi, yang bisa diakuntansi tidak bisa diakui secara perpajakan. Jadi ada perbedaan di perpajakannya. Kemudian untuk di Jerman misalnya adalah aturan yang mengatur penghasilan kena pajak atau taxable income dan book income cenderung sama, umumnya menghasilkan akuntansi yang lebih konservatif. Ini relatif lebih sama Jerman, jadi perpajakan di standar akuntansinya dengan perpajakan ini cenderung gak terlalu jauh beda. Kemudian ada pajak tangguhan atau deferred tax-nya, merupakan permasalahan yang kurang dibahas dalam negara code law. Negara code law contohnya adalah Jerman. Jadi karena perbedaan antara standar akuntansi dan undang-undang perpajakannya ini gak terlalu jauh beda, artinya pajak tangguhan juga kemungkinan sedikitnya ada. Ada tapi bahkan tidak ada, karena ini tidak ada perbedaan antara akuntansi dan perpajakan, jadi deferred tax atau pajak tangguhannya sedikit atau cenderung tidak ada. Sedangkan untuk di Amerika sendiri ini pajak tangguhan ini ada. Dan di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia sendiri pajak tangguhan ini ada karena standar akuntansi dan undang-undang perpajakannya ini ada perbedaan kebijakan. Kemudian ada penyedia pembiayaan. Banyak negara yang sumber modal utamanya adalah keluarga, bank, dan pemerintah. Akuntansi dan pengungkapan di negara-negara tersebut cenderung kurang penting. Di Amerika Serikat dan Inggris, penyedia pembiayaan adalah pemegang saham yang beragam, sehingga akuntansi dan pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi lebih penting. Selanjutnya adalah inflasi. Di beberapa negara memiliki historis dengan tarif inflasi yang tinggi. Ini biasanya terjadi di negara-negara yang berkembang, termasuk di Indonesia. Akuntansi di negara ini sering membutuhkan penyesuaian untuk mengimbangi dampak inflasi. Hal ini biasa terjadi di negara-negara Amerika Latin atau negara berkembang. Kemudian mengingat tingkat inflasi yang rendah di Amerika Serikat, maka akuntansi inflasi tidak diperlukan. Ya, tentunya yang seperti sudah disebutkan bahwa terjadinya inflasi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh Amerika. Jadi Amerika ini inflasinya pastinya lebih rendah daripada negara-negara berkembang lainnya. Kemudian ada hubungan politik dan ekonomi. Hubungan politik dan ekonomi cenderung membuat berbagi informasi menjadi lebih mudah. Negara yang memiliki ikatan sering memiliki sistem akuntansi yang sama seperti Prancis dan bekas koloni di Afrika Barat. Jadi biasanya kalau negara persemakmuran atau negara bekas jajahan ini cenderung lebih mudah. Kemudian kemudian untuk korelasi faktor, intinya korelasi tersebut ada di antara berbagai macam faktor. Negara dengan code law cenderung menghubungkan perpajakan dengan laporan akuntansi dan kurang bergantung pada pembiayaan
pemegang saham. Kemudian ada kelompok akuntansi, pengelompokan sistem laporan akuntansi. Di sini berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi di seluruh dunia, muncul satu skema klasifikasi yang mengidentifikasikan 3 model akuntansi utama. Nah, ini ada 3 klaster, yaitu penyajian wajar atau model pengungkapan penuh. Ini berorientasi pada kebutuhan informasi dari investor dan kreditor. Kemudian banyak digambarkan di Amerika dan Inggris. Penyajian wajar ini dikenal juga dengan model Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Kemudian ada model kepatuhan hukum atau legal compliance model, yaitu akuntansi sangat dipengaruhi oleh peraturan pajak dan kebutuhan pemerintah. Umumnya ditemukan di benua Eropa dan negara-negara code law seperti Jepang. Bank adalah sumber utama pembiayaan. Kemudian ada model penyesuaian inflasi. Mirip dengan pendekatan kepatuhan hukum, dibedakan oleh kebutuhan akan penyesuaian untuk mengurangi dampak inflasi. Lalu banyak ditemukan di Amerika Selatan. Kemudian selanjutnya di sini ada klasifikasi Nobes. Jadi menurut Nobes ini berfokus pada penyajian wajar atau pengungkapan penuh dan klaster kepatuhan hukum. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan utama dari penggunaan informasi, mempertimbangkan sumber utama aturan akuntansi, dan mengklasifikasikan negara menjadi 6 kelompok yang berbeda. Ini menurut Nobes ya teman-teman. Kemudian ini menurut Nobes, atau Nobes itu adalah jurnal dari Journal of Business, Finance, and Accounting. Faktor yang membedakan sistem akuntansi yang pertama adalah tipe pemakai keuangan yang dipublikasikan, tingkat kepastian hukum pasti berbeda antar negara, peraturan pajaknya juga dalam pengukuran juga berbeda, tingkat konservatisme, tingkat ketaatan penerapan dalam historical cost, praktek konsolidasi, kemampuan untuk memperoleh provisi, keseragaman antar perusahaan untuk menerapkan peraturan. Kemudian ada lagi pengaruh budaya dalam laporan keuangan. Tentunya ini setiap negara punya budaya masing-masing, jadi ini akan mempengaruhi penyajian dari laporan keuangan. Budaya secara luas dianggap mempengaruhi sistem pelaporan keuangan. Ada 5 dimensi budaya. Hofstede adalah skema yang paling umum digunakan untuk membahas pengaruh budaya. Dimensi budaya menurut Hofstede yang mempengaruhi bisnis yaitu pertama, individualisme dan kolektivisme. Kemudian kedua, power distance. Yang kedua adalah penghindaran ketidakpastian. Kemudian yang keempat, masculinity. Dan terakhir, long term orientation atau orientasi jangka panjang. Nah, ini individualisme versus kolektivisme, yaitu artinya mengarah pada kurangnya hubungan sosial. Kolektivisme menunjukkan kekuatnya hubungan sosial. Jadi kalau individual itu lebih ke mengacu pada preferensi untuk sebuah tatanan sosial yang lebih longgar daripada jalinan sosial yang erat atau kolektivisme, artinya individual mah sendiri-sendiri gitu. Kalau kolektivisme biasanya adalah cenderung budaya sosial yang kuat seperti di Indonesia. Kemudian power distance atau jarak kekuasaan.
di mana tingkat sejauh mana suatu kekuasaan diterima secara merata di dalam suatu institusi atau organisasi maupun antara institusi sosial dan organisasi lainnya. Kemudian penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance, di mana anggota masyarakat merasa terancam oleh ketidakpastian atau situasi yang tidak diketahui. Jadi ini ambigu ya teman-teman untuk penghindaran ketidakpastian. Kemudian masculinity, penekanan pada nilai maskulin tradisional atas pencapaian dan kinerja. Maskulin berpasangan dengan nilai feminim atas hubungan kekerabatan dan kepedulian. Kemudian ada long term orientation, sejauh mana masyarakat menghargai keteguhan dan ketertiban dan menghormati tradisi yang ada. Ini biasanya di Indonesia juga lebih ke sejauh mana masyarakat menghargai kegigihan, penghematan, dan ketertiban dan menghormati tradisi. Karena di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, tradisinya ini sangat banyak ya, karena banyaknya suku. Kemudian ini menurut Gray, ada nilai akuntansi menurut Gray, yaitu pertama profesionalisme versus dengan statutory control, uniformity versus dengan flexibility, konservatisme versus dengan optimisme, kemudian sekresi versus dengan transparansi. Nah, ini profesionalisme mencerminkan pertimbangan profesi secara individu dan perlindungan diri sendiri atas profesi. Ini terjadi biasanya di Amerika dan Inggris. Kemudian kontrol hukum atau statutory control berfokus pada kepatuhan hukum dan kontrol legislatif profesi, biasanya terjadi di benua Eropa. Kemudian uniformity lebih mengarah pada metode akuntansi yang standarisasi, contohnya di contohnya di Inggris atau di UK gitu. Kemudian flexibility ini baru di US atau di Amerika, mencerminkan keanekaragaman praktek akuntansi untuk berbagai jenis perusahaan yang berbeda, jadi lebih fleksibel aja karena jenis perusahaannya banyak berbeda-beda, jadi lebih fleksibel budayanya. Kemudian konservatisme dan optimisme. Konservatisme mengarah pada peringatan atau kehati-hatian, biasanya terjadi di negara Jerman. Kemudian optimisme lebih menekankan pada presentasi yang wajar. Yang terakhir yaitu sekresi versus transparansi. Sekresi mencerminkan pada pengungkapan informasi yang minimal, negara dengan pendanaan didominasi oleh bank atau keluarga. Kemudian transparansi mencerminkan pengungkapan yang terbuka dan penuh. Kalau di Indonesia seperti apa ya budayanya? Biasanya sih lebih ke sekresi, karena seperti yang kita ketahui di perusahaan-perusahaan di Indonesia ini banyak didominasi oleh keluarga, misalnya Indofood, terus gudang garam yang banyak dikuasai oleh satu keluarga aja sih itu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sendiri ini bisa dilihat perusahaan-perusahaan yang besar ini dimiliki beberapa keluarga aja gitu. Jadi lebih ke kerajaan keluarga sih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke worldwide accounting diversity yang kedua. Nah, ini adalah sesi yang kedua dari keanekaragaman accounting. Teman-teman, untuk sekedar tambahan, jadi
ada masukan yaitu mengenai agama dan akuntansi. Sebetulnya agama juga akan memainkan peran penting dalam mendefinisikan budaya nasional di banyak bagian dunia. Ini tentu dan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik bisnisnya. Contohnya adalah penerapan akuntansi syariah di negara-negara Islam. Jadi agama dan budaya ini juga masih saling berpengaruh. Kemudian adapun model untuk menjelaskan perbedaan internasional dalam pelaporan keuangan. Misalnya menurut Nobes Model menjelaskan perbedaan internasional sebagai fungsi budaya dan sistem pembiayaan. Budaya mempengaruhi perkembangan sistem pembiayaan yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Di sini di Nobes Model menggunakan dua klasifikasi, ada klasifikasi kelas A dan kelas B. Untuk kelas A sendiri, ini ditemukan di negara Anglo-Saxon. Kemudian pembiayaan dari luar yang kuat dari ekuitas pemegang saham, optimisme, dan transparansi. Ini juga ada tambahan yaitu praktik akuntansi berbeda dari aturan pajak. Untuk praktik akuntansi berbeda dari aturan pajak. Ini diterapkan di Indonesia juga ya, karena standar akuntansi dengan undang-undang perpajakan ini relatif agak beda. Jadi di Indonesia sendiri kita punya dua laporan keuangan secara komersial akuntansi dan laporan keuangan secara fiskal gitu. Kemudian di kelas B ini ditemukan di negara Eropa kontinental untuk pembiayaan luar yang kurang dari ekuitas pemegang saham, konservatisme, dan kerahasiaan. Nah, ini adalah contoh-contoh akuntansi untuk Anglo-Saxon. Yang pertama di Amerika, berpengaruh pada pasar modal atau SEC ini Securities dan Exchange Commission. Kalau di Indonesia sendiri namanya OJK. Pembuat standar akuntansinya FASB. Kalau di Amerika untuk pembuatan standar akuntansi di Indonesia adalah IAI yang diadopsi dari IFRS. SEC ini adalah sebagai pengawas melakukan intervensi pada situasi tertentu. SEC tidak akan menerima registrasi dan perdagangan saham perusahaan yang tidak mengikuti standar FASB. Kemudian laporan keuangan dan terdiri dari laporan konsolidasi neraca, laporan arus kas, detail dilengkapi catatan. Ini juga hampir sama dengan Indonesia. Di Indonesia ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Amerika diminta untuk dianalisis manajemen mengenai operasi bisnisnya. Nah, ini juga hampir sama dengan di Indonesia. Biasanya di Indonesia ini dia punya yang namanya annual report atau laporan tahunan. Laporan tahunan ini biasanya memuat bukan cuma laporan keuangan tapi juga dari segi bisnis di perusahaan. Kemudian neraca disajikan dengan dua format. Di Indonesia sendiri bisa dua format. Format dua sisi maksudnya. Di Indonesia bisa format dua sisi, kiri kanan biasanya aset. Di kiri, di kanannya adalah liabilitas dan ekuitas. Tapi kalau di Indonesia bisa satu sisi aja gitu. Jadi langsung satu lembar. Kemudian praktek pengukurannya di Amerika adalah historical cost, lalu untuk merger dan akuisisi aset dinyatakan dalam nilai wajar. Aktiva tetap didepresiasi garis lurus, akselerasi diperbolehkan, kemudian persediaannya bisa dengan metode lower of cost and market atau LOCOM. Market ini berarti replacement cost, artinya lebih ke nilai pasar ya teman-teman. Kemudian penentuan biaya persediaan bisa menggunakan LIFO. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini LIFO sudah tidak digunakan. Hanya bisa menggunakan FIFO atau average. Kemudian contoh untuk praktek konsolidasinya,
Metode purchase atau akuisisi, pooling of interest atau merger digunakan pada situasi tertentu. Kemudian transaksi mata uang asing pada harga penutupan, metode temporal diperbolehkan. Nah, ini selanjutnya saya akan sekilas saja mengenai beberapa negara akuntansinya seperti apa sih keanekaragamannya. Selanjutnya ada Inggris. Untuk Inggris, pasar modal tidak terlalu berpengaruh. Independensi profesi akuntansi mulai dibatasi karena adanya harmonisasi internasional. Kemudian sedangkan laporan keuangannya menggabungkan laba rugi yang dikonsolidasi neraca dan laporan aliran kas, laporan lebih ringkas, informasi lebih detail dalam catatan rekeningnya. Neraca disajikan secara vertikal dan konsisten, lebih terstruktur dan analitis. Kemudian praktek pengukurannya menerapkan historical cost, lebih fleksibel dan kurang konservatif dalam hal pengukuran. Kemudian praktek konsolidasinya ini biasanya menggunakan metode purchase atau pooling of interest juga diperbolehkan. Lalu ada creative accounting dalam hal perhitungan dan perlakuan goodwill-nya. Sedangkan untuk akuntansi Nordik, ini dipengaruhi oleh Germanic atau Jerman, khususnya dalam hal pajak. Cenderung optimistik dan transparan dibandingkan Germanic dan Latin countries atau negara Latin lainnya. Kurang optimistik dan transparan dibanding si Anglo-Saxon. Ini contoh di Belanda. Company law dan profesi akuntansi yang paling berpengaruh. Perusahaan terdaftar di pasar modal relatif kecil. Kemudian laporan tahunan tipikalnya terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi atau rugi laba, dan laporan arus dana bersamaan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Format neraca terdiri dari dua sisi atau variasi format dalam laporan rugi. Banyaknya yang dipakai adalah format vertikal. Pengukuran menggunakan historical cost dan intangible asset harus dinilai berdasarkan historical cost. Depresiasi berdasarkan garis lurus kecuali bangunan. Tanah tidak harus didepresiasi. Kemudian metodenya LOCOM untuk menilai persediaan atau lower cost or market. Kemudian metodenya menggunakan FIFO dan weighted average. Dalam menentukan cost, LIFO diperbolehkan. Konsolidasi menggunakan metode purchase. Goodwill bisa segera di write off ditandingkan dengan cadangan atau amortisasi selama umur ekonomisnya. Kemudian bagaimana di negara Swedia? Di Swedia sendiri sangat dipengaruhi oleh sistem hukum dan perpajakan. Profesi akuntansi terlibat dalam proses standar setting. Lalu dipengaruhi pasar modal. Pengaruh yang paling mendominasi adalah negara yang cenderung sosialis. Penggunaan informasi akuntansi dimaksud untuk perencanaan dan pembuatan keputusan ekonomi makro. Kemudian sistem perpajakan di Swedia digunakan untuk mempromosikan tujuan ekonomi makro. Informasi yang disajikan untuk kebutuhan kreditor, pemerintah, dan otoritas perpajakan saat ini difokuskan pada pemegang saham dan pasar modal internasional. Kemudian laporan tipikal adalah laporannya berupa neraca konsolidasi, laporan rugi laba, laporan dana, dan laporan tahunan direktur. Laporan perusahaan induk, pengukurannya menggunakan historical cost, lagi-lagi historical cost. Kemudian revaluasi diizinkan, depresiasi menggunakan garis lurus, metode LOCOM untuk persediaan, praktek konsolidasi menggunakan purchase method, pendekatan fleksibel untuk goodwill yaitu bisa segera di write off selama 10 tahun. Nah, itu beberapa contoh mengenai standar-standar akuntansi di negara. Dan tentunya masing-masing negara berbeda kebijakan-kebijakan akuntansinya. Jadi ini akan menyesuaikan di negaranya masing-masing seperti itu. Kemudian ada
Perbedaan tambahan antar negara nih, apa sih bedanya di antar negara? Biasanya format laporan keuangannya yang berbeda. Tingkat detail dalam laporan keuangannya bervariasi antar negara. Terminologi, tingkat pengungkapan, dan aturan yang mengatur pengakuan dan pengukurannya juga. Kemudian perbedaan laporan keuangan yang termasuk dalam laporan tahunan. Jadi ini diatur oleh masing-masing negaranya, pastinya berbeda. Baik, demikian pertemuan kedua kali ini yang membahas mengenai worldwide accounting diversity atau keragaman akuntansi di seluruh negara di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.